Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk soal latihan persiapan UAS Matematika 1 nomor 2, yaitu terkait aplikasi turunan, yaitu maksimum atau minimum, ya, ataupun dua-duanya. Salah satu soalnya di sini kita punya, misalkan sebuah kolam lagi ya, dia berbentuk balok. Nah, kalau ini lebih mudah rasanya. Dia berbentuk balok dengan dasar persegi panjang dengan rasio 2:3. Oke ya, bagian dasarnya dia berbentuk persegi panjang, rasionya 2:3, berarti 2 ini lebarnya, 3 panjangnya. Dan volumenya, volume kolam yang diinginkan adalah 48 meter kubik. Misalkan kita punya ya, biaya bahan untuk membuat bagian dasar adalah 4 juta per meter persegi. Dan untuk bagian sisi tegaknya, ya, bagian dinding, dia 3 juta per meter persegi. Ya. Yang pertama, kita diminta untuk menuliskan biaya pembuatan kolam dalam bentuk fungsi atas panjang alas dan tinggi kolam. Ya, berarti atas dua variabel ini saja, lebarnya nggak usah ikut. Kemudian yang kedua, tentukan dimensi kolam agar biaya pembuatan kolam menjadi minimum. Ya, berarti kita meminimumkan biaya di sini ceritanya. Dan terakhir adalah tentukan biaya minimum yang diperlukan. Ya, kurang lebih itu informasinya. Seperti biasa, kita akan tulis terlebih dahulu informasi-informasi yang diperlukan. Ya, yang pertama, kita punya tadi adalah eh, volumenya dulu yang saya ingat. Volumenya adalah 48 meter kubik. Kemudian kolamnya dia berbentuk balok, alasnya persegi panjang ya. Oke, berarti saya bisa tuliskan luas alasnya dia adalah panjang kali lebar. Namun kita tahu informasinya tadi adalah panjang banding lebarnya 2:3. Oh, saya kebalik. Berarti bukan panjang banding lebar ya, kalau 2:3. Lebar banding panjang. Oke, lebar banding panjangnya adalah 2:3. Di sini maknanya adalah berarti L per P dia sama dengan 2/3. Tadi dimintanya di soal adalah tuliskan ke dalam fungsi atas panjang alas dan tinggi. Otomatis L-nya yang hilang. Berarti kita akan buat persamaan L sama dengan 2/3 kali dengan P. Gini aja. Ya, dari sini kita akan punya berarti P dikali L-nya adalah 2/3 P. Sama dengan 2/3 P kuadrat. Ya, ini adalah luas alasnya. Selanjutnya kita punya lagi eh, ada yang ketinggalan rupanya. Akan lebih bagus, akan lebih mudah juga bagi kita mengerjakan jika kita punya ilustrasinya ya. Oleh karena itu lebih baik jika kita punya sketsanya juga ya. Oke, kita sketsa sebuah balok gitu aja ya. Sebuah balok di sini kita anggap sebagai kolam renang yang ingin kita buat tadi. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Ini panjangnya, lebarnya adalah 2/3 panjangnya. Dan di sini kita punya tinggi, ya T gitu aja. Selanjutnya, kita juga perlu eh, apa lagi ya tadi? Mari kita intip sebentar. Soalnya tadi kita memerlukan eh biaya ya, biayanya. Dia 4 juta per meter persegi untuk dasar dan sisi tegaknya 3 juta. Dan kita tuliskan dia ke dalam bentuk
fungsi. Nah, satu lagi berarti di sini adalah fungsi biaya yang ditanyakan ya. Jadi biayanya sebut saja B gitu ya. B-nya berapa? Fungsi atas nggak tahu nanti P apa T gitu ya. BP ini mungkin ini berapa biayanya. Nah, selanjutnya di sini karena mungkin nantinya BP-nya ya, yang A kita kerjakan terlebih dahulu, berarti eh, BP, T ya. Jadi fungsi dua variabel kan ya. Nah, di sini berarti kita akan menghitung biaya yang diperlukan untuk membangun kolam tersebut. Otomatis kolam bagian atasnya tidak ada, hanya bagian alas dan dinding-dindingnya saja. Bagian alasnya, kita mulai dari alas yang mudah. Berarti LA ya. Biayanya tadi untuk alas adalah 4 juta. Berarti kita tulis 4 dikali dengan luasnya, yaitu 4 kali LA. Oke, ditambah dengan biaya dindingnya. Dindingnya di sini berarti 3 juta dikali dengan, nah dindingnya ada 4 ternyata di sini ya. 4 tapi bentuknya tidak seragam. Dua, hanya ada dua tipe. Yang pertama yang bagian depan terlebih dahulu ya, kita mulai. Bagian depan di sini berarti luasnya adalah panjang dikali dengan tinggi. Dan dia ada dua, depan dan belakang berarti kita kali dua. Nah, ditambah sekarang yang kiri kanan. Yang kiri kanan berarti biayanya 3 juta dikali dengan luasnya. Luasnya berarti 2 per 3 P dikali dengan tinggi. Kemudian karena ada kiri dan kanan, dia kita kali 2. Ya. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Berarti 4 kali LA. LA kita sudah punya, yaitu 2 per 3 P kuadrat ditambah dengan di sini jadi 6 PT ditambah dengan tiganya coret ya. 2 kali 2, 4. Jadi 4 PT. Wah, dapat disederhanakan lagi ternyata ya. 4 kali 2 per 3 jadi 8 per 3 P kuadrat. Ditambah dengan 6 tambah 4 dia jadi 10 PT. Oke. Sudah, yang A sudah terjawab ya dari sini. Yang A berarti kan dia mintanya adalah fungsi biaya ya atas variabel panjang alas dan tinggi kolamnya. Kemudian kita akan lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua tadi dia meminta dimensi ya, dimensi dari kolamnya agar kolamnya menjadi biayanya minimum gitu ya. Otomatis kita akan menggunakan aplikasi dari turunan pertama. Namun sebelum ke arah sana, kita tahu fungsi biaya di sini dia, oh ini tadi kehapus ya. Fungsi biaya terdiri dari dua variabel, masih H. Sedangkan turunan kita pelajari masih satu variabel, maka kita perlu mengubahnya menjadi satu variabel. Ada satu informasi yang belum kita gunakan tadi, yaitu volume. Volume dari kolamnya ini tadi mintanya 48 meter kubik ya. Sedangkan volume dari balok kita punya dia adalah panjang kali lebar kali tinggi, dia sama dengan 48 ya. Kemudian di sini lebarnya kita punya tadi adalah 2 per 3 P. Di sini dikali T-nya tetap ya. Oke. T sama dengan 48. Otomatis kita akan punya persamaan T dan P. Yaitu 48 dibagi dengan 2 per 3 P kuadrat. Ya. Mari kita sederhanakan sedikit supaya lebih mudah mengerjakannya. 2 per 3 artinya dikali 3 per 2 ya. 3 per 2 kali 48 per P kuadrat. Ini dapat kita coret. Dia jadi 24. 24 dikali dengan 3.
Berarti kita akan punya 72 per P kuadrat. Ya, inilah T-nya ya sebagai fungsi dari P. Otomatis yang sudah kita miliki itu tadi adalah BP, T ya. Nah, di sini berarti kita dapat mengubah fungsi biaya ini tadi menjadi satu variabel yang awalnya dia 8/3 dikali dengan P kuadrat ditambah 10P kali T, maka T-nya kita substitusikan ya, seperti ini. Jadi 10P dikali dengan T kita tadi adalah 72 per P kuadrat. 72 per P kuadrat. Jadi sama dengan 8/3-nya tetap ya. 8/3 P kuadrat ditambah ini bisa dicoret satu ya. Kemudian 72 kali 10, wah bagus. 720 per P. Nah, nah ini yang saya maksud tadi. Berarti dia sudah fungsi atas satu variabel, yaitu variabel panjang. Kalau sudah satu variabel, maka kita bisa lanjutkan ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah dapat kita miliki turunan pertamanya. Mari kita cari turunan pertamanya. Berarti B aksen P. Kita turunkan berarti mulai dari yang itu 8/3 dikali 2P gitu ya. Ditambah 720-nya saya tulis dulu. Di sini dia per P, artinya P pangkat negatif 1. P pangkat negatif 1 kita turunkan, berarti dikali dengan min 1, dikali dengan P pangkat negatif 2. Ya. Kemudian turunan ini kita sama dengan kan 0 ya, untuk mencari maksimum dan minimum. Sehingga kita akan punya dia menjadi 16/3P ditambah dengan salah, bukan ditambah ya ternyata, dikurangi 720 per P kuadrat. Nah, selanjutnya supaya lebih mudah mengerjakannya ini, kedua ruas saya kali dengan P kuadrat ya. 0 dikali P kuadrat ya tetap 0. Di sini 16/3 kali P kuadrat jadi 16/3 P pangkat 3. Kemudian di sini dikali dengan P kuadrat habis ya, tinggal 720 sehingga saya lanjutkan sebelah sini. 720-nya pindah ruas ya. Jadi 16/3 P pangkat 3 sama dengan 720. Saya balik kiri dan kanan supaya lebih mudah. Jadi P pangkat 3 sama dengan 720 dibagi dengan 16/3. Atau langsung saya tulis ke dalam bentuk perkalian saja. Yaitu dikali 3/16. Selanjutnya P pangkat 3 adalah, ya mari kita hitung sejenak. Berarti 72 atau 720 dibagi 8 ya. Bagi 8 ini bisa jadi 90 gitu ya. Ini bagi 8, 2. Bagi lagi 45. Ini habis 45 dikali 3 berarti 120 tambah 15, 135. Jadi panjangnya adalah akar pangkat 3 dari 135. Nah, dari sini panjangnya sudah ketemu. Ketika panjangnya sudah ketemu dan pertanyaannya poin B tadi adalah minta dimensinya, maka tinggal kita masukkan saja ke persamaan-persamaan yang lainnya ya. Oke. Yang pertama kita punya apa tadi? Lebar. Oke. Lebarnya adalah 2/3 kali P. Berarti adalah 2/3 dikali akar pangkat 3 dari 135. Wah, bagus. Ya, lanjut. Di sini kita punya tingginya juga. Tingginya dia tadi, oh ini ya, 72 per P kuadrat.
72 per P kuadrat. Berarti dia sama dengan 72 dibagi dengan ini tadi dikuadratkan. Berarti akar pangkat 3 dari 135 kita kuadratkan. Ya, walaupun sebenarnya di sini sudah selesai ya. Kita sudah punya panjang, lebar, dan tingginya. Namun nanti jika memang ketika ujian Anda diperbolehkan menggunakan kalkulator, maka mari kita hitung hingga hasil berbentuk desimalnya ya, supaya lebih bagus. Atau kalau tidak diperbolehkan, maka cukup seperti ini atau mungkin Anda sederhanakan ya, 135 itu kan berarti 27 dikali 5. Ya, 27 kali 5 berarti 27 bisa keluar jadi 3 gitu ya. Jadi 3 akar pangkat 3 dari 5 gitu. Itu yang sederhana. Tapi kalau memang boleh kalkulator ya langsung saja. Berarti kalau kalkulator boleh panjangnya berapa, ya, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Oke. Mari saya hitung sejenak. Misalkan kalkulator ya. Jadi di sini kita bisa punya akar dari 135 ini sekitar 5,13. Gini aja, dua angka di belakang koma ya. Atau mungkin 5 angka juga boleh, bebas. Ya, kemudian untuk lebarnya berarti akar 135 ini tadi kita kalikan dengan 2/3. Sehingga lebarnya kita akan punya sekitar 3,42. Nah, terakhir kita akan punya tingginya. Oke, tingginya adalah sebentar. 72 kita bagi dengan yang sudah kita punya tadi 5,13. Berarti tingginya kurang lebih 14 meter. Wah, ini 14,04. Ya. Jadi kesimpulannya, silakan Anda tulis kesimpulannya. Jadi akar biaya pembuatan minimum, maka dimensi kolamnya, oke, dimensi kolam adalah 5,13 meter dikali 3,42 meter dikali dengan 14,04 meter ya. Itu kesimpulannya untuk yang bagian kedua. Oke. Sekarang terakhir tinggal dikit yaitu bagian ketiga. Bagian ketiga kita tinggal menghitung biayanya saja ya. Biaya yang diperlukan supaya minimum ya. Biaya minimum yang diperlukan. Maaf. Berarti langsung saja yang bagian C di sini P kita sudah punya yaitu akar pangkat 3 dari 135. Berarti biayanya adalah BP. P-nya adalah akar pangkat 3 dari 135 ya. Tinggal kita substitusikan. Berarti ya kalau tidak pakai kalkulator ya silakan dimasukkan seperti biasa. Kalau pakai kalkulator ya tinggal dihitung 8/3 kita kali dengan akar pangkat 3. Oh, sebentar. Tingginya saya sepertinya salah ya. Oke, tadi belum saya kuadratkan. Berarti 72 dibagi dengan 5,13 pangkat 2. Nah, saya memang tidak pandai menggunakan kalkulator ya. Ini baru tepat. Makanya kok aneh ya. Dalam sekali jadinya kolam ini ya. Nah, di sini kita bisa punya yang tepatnya adalah tingginya 2,74 ya. Ya, ini silakan ditulis kembali nanti ya. Oke, lanjut. Biayanya berarti 8/3. Ya, mari saya hitung dulu pakai kalkulator ya.
8/3 dikali dengan akar itu ya, dikuadratkan. Oke, ini dipangkatkan 2. Ya, berarti di sini punya 70,178 ya. Ditambah dengan itu, ditambah dengan 720 per P. Oke. 720 dibagi dengan akar itu. Ya, berarti dia jadi 140,35 ya, 351 ya. Oke, mari kita jumlahkan. Berarti ditambah ya. Oh, sehingga hasilnya adalah 210,529 ya. Barulah kita tulis kesimpulannya. Jadi biaya minimum yang dibutuhkan oke adalah 210,529 juta rupiah. Oke, sampai sini kita sudah selesai untuk nomor 2 terkait maksimum dan minimum. Ya, itu saja untuk nomor 2. Silakan dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.